Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد Ikhwani wa akhwati fi din, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bisa hadir dalam majlis ilmu yang mulia ini. Karena orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Dalam sebuah hadisnya dihasankan oleh Syalbani rahimallahu taala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Namun kemudian Nabi SAW mengatakan, "Waman dakhalahu li ghairi dzalik," adapun orang yang masuk ke masjid ini bukan tujuan untuk ilmu, kana kannadhiri ila ma laysa lahu, adalah seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai qudwah dan suri tauladan kita dalam kehidupan. Wabil khusus di dalam tema yang akan kita bicarakan, yaitu tentang pendidikan keluarga. Malam ini
kembali kita akan berbicara 10 kaidah yang berkaitan dengan pendidikan anak kita, atau 7 kaidah yang berkaitan dengan anak kita. Pada pertemuan bulan kemarin kita sudah bahas beberapa kaidah. Untuk mengingatkan kita kembali, maka kita sedikit mengulang. Kaidah yang pertama adalah kun qudwatan li abnaika. Jadilah engkau qudwah bagi anak-anakmu. Yang diminta menjadi qudwah bagi anaknya adalah orang tua, ayah dan bunda, ibu dan bapak, menjadi qudwah di dalam kehidupan rumah tangga, menjadi qudwah bagi anak-anaknya, bahwa ketika orang tua yang mampu menjaga diri dan menjaga akhlaknya di dalam rumah tangga, dia akan memberikan hal yang sangat positif pada diri anaknya, terutama ketika usia anak-anak di usia 3, 4, 5 tahun. Itu usia-usia yang disebutkan oleh para ahli pendidikan, itu adalah usia di mana anak-anak sangat ulung dan sangat cerdas meniru apa yang kita lakukan di rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ud'u lahu wa la tad'u alaihim atau alaihi. Hendaknya orang tua senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak dan jangan pernah mendoakan keburukan bagi anaknya. Karena doa adalah silahul mu'minin, dan dia adalah inti daripada sebuah ibadah. Tidak akan pernah merugi orang yang berdoa kepada Allah. Tidak akan pernah binasa orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah. Maka bagaimanapun keadaan dan kondisi kita, selalulah berdoa kepada Allah sebagai salah satu uswah, qudwah yang telah dicontohkan oleh para nabi, oleh para rasul. Di dalam Al-Quranul Karim Allah ceritakan kisah-kisah mereka, betapa banyaknya doa-doa para nabi dan rasul untuk anak dan keturunan mereka. Jangan pernah kita mendoakan keburukan dikarenakan kesalahan, atau dikarenakan dia mengecewakan hati kita, atau dikarenakan tidak patuh dengan perintah kita, atau melanggar aturan kita. Orang tua harus bersabar, wabil khusus para bunda, ummahat, agar bersabar, jangan pernah mencaci, jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil salah satu contoh dari kisah kehidupan zaman dahulu, yaitu kisahnya Juraij, seorang ahli ibadah yang ketika itu dia di dalam salat sunnahnya dipanggil-panggil oleh ibunya. Lalu kemudian dia beristihad, salatku atau ibuku. Dia berfikir salat itu hubungannya kepada Allah, itu benar. Dan yang memanggil adalah ibu saya, manusia. Tetapi dia khilaf kalau yang dilakukan ini adalah salat sunnah. Adapun panggilan, ya, menyaut panggilan bunda atau orang tua kita adalah hukumnya wajib. Ketika bertemu antara sunnah dan wajib, maka yang wajib kita dahulukan, yang sunnah kita tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Kata Rasulullah, jangan pernah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, dan jangan pernah doakan keburukan untuk anak-anak kalian, dan jangan pernah doakan keburukan untuk harta-harta kalian. Karena bisa jadi ketika doa itu diucapkan bertepatan dengan waktu yang mustajab, lalu kemudian Allah kabulkan.
Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kaidah yang ketiga di dalam mendidik anak-anak kita adalah menjadi sahabat yang akrab, yang dekat dengan anak-anak kita. Bukan berarti kita menurunkan derajat kita, bukan. Yang kita maksudkan di sini bahwa seorang ayah harus bisa mengatur, harus bisa memposisikan dirinya. Dia akrab dengan anaknya. Dia tidak memiliki jarak jauh yang kemudian anak lari dari kita. Tapi seorang ayah, dia berusaha untuk al-mu'asyarah, bergaul dengan anak. Dia duduk bersamanya, bercerita dengan anak-anak, yang menyapa dia, kemudian ikut pula dengan hal-hal yang disukai oleh anak kita. Ini adalah bentuk bagaimana kita bisa mengambil hati anak kita, dan bagaimana anak itu juga kagum kepada kita. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil sebuah kisah betapa pengaruh besar kedekatan Yakub kepada Yusuf alaihi salam, ayah Nabi, anak seorang Nabi pula. Ketika kedekatan Yakub kepada Yusuf sangat dekat, memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar pengaruh baik, namun bisa menyelamatkan Yusuf dari fitnah, dari godaan syahwat, ajakan zina yang dilakukan, yang diajak oleh salah seorang istri dari penguasa Mesir. Begitulah Rasulullah, begitulah Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ulama tafsir mengatakan, ya, ketika menafsirkan laula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah Yusuf tidak melihat burhan Rabbnya. Ulama tafsir mengatakan apa burhan di situ? Ya, bukti. Apa buktinya? Di situ di antara maknanya para ulama tafsir mengatakan Allah hadirkan wajah ayah dia, Pak. Allah tampakkan wajah ayah Yusuf yang marah kepadanya, yang mengingatkan Yusuf alaihi salam, wahai Yusuf, kamu adalah anak baik dan dari keturunan yang baik-baik. Diingatkan oleh ayahnya. Allah hadirkan. Di bagaimana mungkin anak akan ingat dengan ayah, terbayang wajah ayah, atau teringat dengan kata-kata ayah, sementara ayahnya tidak dekat dengan anaknya. Ayah pulang dari kantor, anak lari ke kamar. Dilihatnya ayah, kapan ayah ke kamar, dia baru keluar ke ruang tengah. Tidak terbangun kedekatan, tidak cair suasana. Yang ada hanyalah sekat yang membuat jaraknya semakin jauh antara dia dengan ayahnya. Terkadang, Pak, dengan kelelahan kita bekerja, ya, tugas yang banyak itu membuat kita terkadang berpikir bahwa anak ini, ya sudah aku berikan makanannya, telah aku berikan belanjanya, telah aku cukupkan segala kebutuhan fisiknya. Tapi terkadang kita lupa bahwa kebutuhan ruhi itu jauh lebih besar daripada kebutuhan jasadi dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kalaulah tidak menjadi perhatian, ya, kalaulah tidak karena pentingnya kebutuhan ruhi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menyapa keluarganya, tidaklah menyapa anak-anak dan cucu-cucunya, bahkan menyapa anak para sahabat di zaman itu disapanya, bahkan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bangun, ya, kedekatan kepada anak kita dengan menemani, ya, dengan mengajaknya, dengan melibatkan anak-anak kita di dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Nah, di antara bentuk yang bisa dilakukan seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya, dia menyukai anak, bahkan yuqabbilu ibnahu, dia mencium anaknya, ya, kemudian dia memeluk anaknya. Ini bentuk-bentuk yang harus bisa kita lakukan agar kedekatan itu bisa mencair, bisa menjadi sebuah, ya, kedekatan yang sangat memberikan arti dalam sebuah rumah tangga. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat,
Kaidah yang keempat kaum muslimin adalah menanamkan rasa kepercayaan di dalam jiwa anak kita. Nah, ini yang keempat ini kita bahas, ya, menanamkan kepercayaan, ya, di dalam diri anak kita, menumbuhkan rasa kepercayaan di hati anak kita. Kita ambil sebuah contoh, di saat kita memiliki kebutuhan, kita minta anak kita, Ananda, pergi ke toko itu atau pergi ke kedai tersebut, belikan ayah, kita sebutkan kebutuhan kita, lalu kemudian kita beri uang, kita sebutkan sifat dan ciri-ciri barang yang kita inginkan. Anak kita pergi dan kembali ke rumah, ternyata yang dibelinya berbeda dengan apa yang kita minta, gitu kan? Mungkin tidak terjadi seperti itu? Mungkin. Maka bagaimana sikap kita di saat anak kita salah, ya, tidak membawa sesuatu yang kita minta untuk dibeli, namun dia salah memahami perintah kita dan membeli barang yang lain, maka kemudian di sebagian orang taqumul qiyamatu fi baiti, terjadi kiamat kecil di rumahnya, terjadi kiamat, wajahnya menghitam, suaranya meninggi, gitu kan? Kemudian keluar kata-kata yang tidak baik, kamu tidak faham, kamu begini dan begitu, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Kamu ini betul-betul anak yang tidak faham, kamu ini anak yang tidak mengerti, sudah beberapa kali ayah sebutkan, kamu beli juga yang ini, misalnya seperti itu. Maka kemudian ketahuilah para ayah kaum muslimin, kaum muslimat, kata-kata yang seperti ini, kata para ulama, hiya tahdim, menghancurkan, membinasakan perasaan anak kita. Walaupun dia tidak bisa membentak kita, tidak bisa melawan kita, tapi kata para ulama pendidikan itu akan menghancurkan di hatinya, menghancurkan perasaannya. Wala tabni, engkau bukan membangun jiwanya, tetapi engkau sedang menghancurkan jiwa anak itu. Wa yabqa atharuha fatratan minaz zaman, bekas kalimat-kalimat tadi itu akan akan hinggap dan akan memberikan bekas lama di hati dan di jiwa anak kita, ya. Falau hadatha mithla hadha min ibnik, andai terjadi kesalahan pada anak kita, fafruq bihi, hendaklah kita bersikap lemah lembut, washkurhu ala maqaddam, yang pantas kita lakukan, jazakallah khairan, terima kasih nak, engkau telah, ya, memenuhi permintaan ayah, walaupun yang kamu beli itu salah misalnya. Wabayyin lahu bilutfin, jelaskan kepadanya dengan sangat lemah lembut, annahu akhta fi talab, dia salah di dalam yang kita minta, jelaskan saja, ya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, apa hal yang mesti kita lakukan untuk membangun kepercayaan di dalam jiwa anak kita? Yang pertama adalah mengikut sertakan anak-anak kita dalam aktivitas kita. Ya, di antara aktivitas-aktivitas yang baik adalah membawa mereka duduk dalam majlis ilmu. Nah, ini, ya, tentunya anak-anak yang sudah mumayyiz ke atas, yang sudah bisa tenang duduk, ya, bisa mendengarkan, mencerna, ya, tidak masalah. Silahkan kita bawa, hadirkan mereka dalam majlis ilmu. Ada sebuah kisah yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah Ibnu Umar, ya, ketika itu dia hadir dalam sebuah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberikan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, akhbiruni an syajaratin mathaluha mathalul mu'min.
tunjukkan kepada aku satu contoh atau sebuah pohon yang pohon itu seperti mukmin. Nah, ini pertanyaan Nabi. Nabi itu dalam majelis ilmu terkadang tidak langsung ceramah dia. Maka wajar terkadang kalau dalam majelis itu ada pertanyaan. Ya, makanya Nabi bertanyakan, siapa di antara sahabat yang tahu sebuah pohon dia mirip dengan orang beriman? Maka para sahabat ketika itu yang mengingatlah pohon-pohon yang ada di lembah-lembah yang pernah mereka tahu. Namun Abdullah bin Umar yang ketika itu masih kecil, diajak oleh ayah dalam majelis ilmu itu. Masih kecil, sudah diajak oleh ayahnya. Dia merasa tahu jawaban. Adalah pohon kurma. Namun kemudian karena usianya masih kecil, ia tidak sepantar dengan usia-usia yang hadir dalam majelis itu, maka dia mengurungkan diri untuk tidak menjawab. Dan sahabat yang lain juga tidak menjawabnya. Ketika Rasulullah SAW langsung menjawab pertanyaan yang diajukannya tadi, maka Nabi mengatakan hiyan nakhlah, dia adalah pohon kurma. Maka kemudian selepas pulang dari majelis itu, dia bilang kepada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya tadi aku ingin menjawab pertanyaan Nabi tadi, dan jawaban yang ada dalam diriku seperti Nabi sampaikan. Coba lihat, ketika saat itu maka disampaikan oleh ayahnya, kenapa kamu tidak jawab tadi? Kenapa kamu tidak jawab tadi? Sungguh aku sangat bahagia kalau tadi kamu jawab pertanyaan itu. Dibangkitkan Pak rasa kepercayaan anak itu. Ini kalau ada nanti di rumah kita, dialog kita dengan cucu kita, gitu kan? Dialog dengan anak-anak kita ajukan sebuah pertanyaan, gitu kan? Kemudian anak kita berusaha menjawabnya. Dijawab oleh anak kita pertanyaan itu, kemudian kita berikan apresiasi. Tumbuhkan as-siqah, tumbuhkan kepercayaan dalam diri anak kita. Betapa banyak Pak anak hari ini yang tidak memiliki kepercayaan diri. Itu dia. Akibat bisa jadi dari perbuatan ayahnya di rumah yang sedikit-sedikit menyalahkan anak, yang sedikit-sedikit yang menjatuhkan mental anak. Alah kamu nih, gitu kan? Ini siapa yang menjatuhkan perasaan anak ini, yang menghancurkan kita sendiri? Maka disinilah pentingnya kita memiliki ilmu yang berkaitan dengan pendidikan ini. Karena ketika kita salah, salahnya fatal, Pak. Semua anak kita ini istimewa. Saya katakan istimewa. Tapi ada anak yang Masya Allah agak cepat dia menghafal, agak cepat dia belajar. Ini agak biasa dan ini agak lambat. Saya katakan, bukan karena terlalu cerdas teman yang satu ini, karena anak ini terlatih. Siapa yang melatihnya? Siapa yang melatihnya? Orang tua. Anak ini kok cepat menghafal ya? Karena dilatih oleh orang tuanya di rumah. Terbiasa dia menghafal ayat-ayat itu. Anak ini cepat membaca Latin dibandingkan dengan si fulan. Sebetulnya secara zakat, kecerdasan biasa sama. Tapi ada anak yang tidak terlatih. Oleh di rumahnya tidak terbiasa menghafal, tidak terbiasa dengan suasana keilmuan, tidak biasa dengan suasana membaca. Maka anak itu kelihatan dia agak menurun prestasinya dibandingkan dengan yang lain. Saya katakan kaum muslimin, kaum muslimat, anak-anak kita semuanya istimewa. Bahkan misalnya anak kita saja di rumah, satu ayah, satu ibu, 5 atau 6 anak kita misalnya, masing-masing memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ya. Bisa jadi di anak pertama kita perhatiannya tinggi di dalam menghafal, lebih kencang dia menghafal. Di anak kedua mungkin sedikit menurun. Anak ketiga lebih turun lagi misalnya.
maka kita sadari itu. Kelemahan itu bukan karena zakatnya, kecerdasan yang kurang, tapi yang kurang adalah level kita melatih anak kita itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka bangunlah jiwa anak kita, ya, berikanlah pujian kepadanya, berikanlah sanjungan, dan pertemukan anak-anak kita dengan orang-orang yang hebat, pertemukan dengan ahli ilmu, berjumpa dengan orang yang berilmu. Kita bawa anak kita, yuk nak, ada seorang alim besar di bidang luar biasa, yuk ketemu, salam, ucapkan, Ustaz, ini anak saya, doakan anak saya. Itu memiliki perasaan yang luar biasa di hati anak kita. Kalau anak sudah kita bisa bajak ke masjid ini nanti Pak, dan dia sudah bisa kita minta dia untuk duduk, ya, maka kemudian mari kita mulai untuk membawa mereka ke majelis ilmu yang seperti ini. Insya Allah itu akan menumbuhkan, ya, kecintaan, menumbuhkan kepercayaan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka seperti yang dikisahkan tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini kisah yang kedua. Ibnu Abbas di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia diangkat oleh beliau menjadi majelis fatwanya, majelis syura, yang dimintakan oleh Umar pendapat-pendapat mereka. Ibnu Abbas lebih kurang usianya 13 tahun Pak, sudah dimasukkan oleh Umar bin Khattab, itu kan, ketika Rasulullah wafat dia usianya 13 tahun. Maka kemudian ketika dia diangkat menjadi khalifah, ikan usia anak SMP, kok sudah bisa diajak oleh Umar, Amirul Mukminin, duduk dalam majelis fatwa. Orang-orang, ya, di situ orang-orang hebat semua. Bahkan Umar pernah mengajak masuk ke dalam para mujahid di perang Badar. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, karena merasa kok anak kecil ini diajak dalam majelis besar seperti ini. Majelis-majelis fatwa, majelis syura itu kan bukan orang-orang kecil, ya, usianya besar dan ilmunya besar. Maka ada di antara yang hadir dalam majelis syuranya, majelis fatwanya Umar bin Khattab, ya, merasa, ya, lima tudkhil hada ma'ana walana abna mithlahu. Kenapa Ibnu Abbas ini dilibatkan oleh Umar dalam pertemuan kita ini? Dia kan seperti anak-anak kita usianya. Nah, itu ya, Ibnu Abbas usianya memang. Faqala Umar, lihat bagaimana Umar memberikan, menghargai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, innahu min haitsu alimtum fada'ahu dhata yawmin fadkhalahu ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Suatu ketika sebuah ayat yang dibacakan, yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dibacakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Umar, bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini? Faqala ba'duhum, selainnya berkata, sebagiannya berkata, Allah menyuruh kita untuk bertasbih kepadanya dan minta ampun kepadanya jika kita mendapatkan kemenangan. Yang lain diam, nggak bisa bicara. Umar menanya ini kalau tadi kan pertanyaannya, kenapa Ibnu Abbas ini dibawa di tempat kita? Dia ini usia anak-anak kita. Dicoba oleh Umar untuk menunjukkan makamnya Ibnu Abbas ini. Ya, maka Umar mengatakan, bagaimana tafsiran ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Seperti dikatakan tadi, ada yang mengatakan Allah menyuruh kita bertasbih kepadanya, Allah menyuruh kita beristighfar kepadanya kalau kita sudah mendapatkan kemenangan. Yang lain diam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, menuju kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas,
bagaimana pendapatmu dengan ayat yang mulia ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan ayat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dipahami oleh Ibnu Abbas dekatnya ya ajal Rasulullah, mendekat kematian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Kenapa kemudian? Karena memang ketika Islam sudah maju, banyak orang yang masuk, berbondong-bondong orang yang masuk, ya berarti sudah hampir selesai ya risalah dan tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, berarti selesai itu tugas. Itu menunjukkan waktu dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Umar? Ma a'lam minha illa ma taqul. Aku tidak fahami, ya, aku tidak tahu kecuali apa yang engkau katakan. Begitulah Ibnu Abbas maqam keilmuannya, dan itu mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah. Jadi pendidiknya Nabi. Wajar memang. Tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya artinya bahwa ketika anak-anak kita ini di masa sekarang ini, ajak dia ke tempat-tempat ya yang itu menuntun kepada ilmu. Atau kita ajak, atau kita beri nasihat. Ibnu Abbas ini kan Masya Allah mendapatkan doa dari Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma, apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, berikan dia kefakihan dalam agama ini dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Ta'wil di situ adalah tafsir. Ibnu Abbas sering mendapatkan nasihat-nasihat mahal dari Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti ketika di atas kendaraan, Nabi memberi nasihat, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan temukan di hadapanmu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta kepada Allah. Ini dahsyat, Pak. Mari kita praktekkan nasihat Nabi ini kepada anak kita. Ini kalaupun anak kita belum faham dalam bahasa-bahasa seperti itu, tapi yakinlah kalau dia dengar dan akan masuk ke hatinya insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini cara yang pertama yang menyertakan mereka dalam aktivitas kita seperti aktivitas majelis ilmu seperti ini. Yang kedua, menyertakan anak-anak kita di dalam aktivitas kita keseharian seperti ke pasar atau di dalam misalnya jual beli. Itu juga akan membentuk ya as-siqah dalam jiwa anak kita. Bahkan yang lebih dari itu semua, maka cobalah minta kepada anak kita pendapat-pendapatnya tentang perkara-perkara yang barangkali ya terjadi dalam diri kita. Kita coba untuk melihat bagaimana pula pendapat anak kita. Saya dikisahkan tentang ada seorang ayah yang Masya Allah tidak terlalu dekat dengan anaknya, tapi setelah dilakukan praktek itu, dicobanya, nak, bagaimana pendapatmu kalau kita lakukan ini dan ini dalam perkara kehidupan mereka. Masya Allah, anaknya memberikan komentar, memberikan ide, memberikan saran. Dia rasakan mulai dari pertemuan dia dengan mengajukan pertanyaan itu dan seterusnya, terbangun kedekatan yang sangat luar biasa. Nah, ini dia. Oleh itu kaum muslimin, maka ajak anak kita bermusyawarah dan mintalah pendapat-pendapatnya, sehingga itu juga akan membangun ya as-siqah dalam jiwa anak kita. Kemudian berikutnya kita harus mencoba untuk menghormati pula
sahabat-sahabat dan teman-teman dekatnya, di orang-orang dekat anak kita, ya, sahabat-sahabatnya kita hargai, kita muliakan, kita berikan penghormatan, karena itu akan menjadikan anak kita ya bangga, dan itu akan menjadikan anak kita dekat dengan kita dan tumbuh padanya ya as-siqah pada anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima di antara bentuk kaidah yang mesti kita lakukan adalah al-iqab la yaqtasiru 'ala ad-darb. Jika kita harus memberikan hukuman, maka hukuman tidak mesti diberikan pukulan. Jangan terbayang kalau hukuman itu hanya pukulan atau cubitan atau jewer dan seterusnya. Seorang ayah harus berusaha mencoba untuk bijak, mencari hukuman-hukuman yang itu kembali manfaatnya secara manfaat kepada anak kita. Ini mesti kita faham. Bahkan dalam teori pendidikan juga demikian, bahwa hukuman tidak mesti dengan pukulan. Walaupun di dalam Islam kita disuruh untuk menggantungkan cambuk, itu boleh. Itu boleh. Itu perintah Nabi. Nabi menyuruh kita untuk memperlihatkan cambuk, itu penting. Itu penting. Dan hal ini yang hilang dalam konsep pendidikan kita hari ini. Ya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, di sini disebutkan fal afdal huwa tadarrus fi uslubil ilaj. Kita ya mencari tahapan-tahapan di dalam memberikan solusi hatta yakuna ad-darb akhiru ilajin. Memukul itu kalau bisa adalah cara terakhir. Itu tidak berlaku lagi cara yang lain, barulah kita carikan, pilihkan pukulan itu. Kalaupun itu bisa, kalaupun itu dibutuhkan. Tapi itu bukanlah di awal. Ya. Bahkan Allah memberikan gambaran kepada para suami. Ya, ketika dia mendapatkan istrinya nusyuz, maka kata Allah fa'izuhunna. Gitu kan? Ada wanita yang nusyuz kepada suaminya, ya, melawan ke kita, ya, membangkang ke suaminya, ya, meninggi kepada suaminya misalnya, maka apa yang mesti kita lakukan? Langsung kita cari tangkai sapu? Enggak. Allah katakan fa'idhuhunna. Apa itu, Pak? Tahapan pertamanya adalah dengan memberi nasihat. Berikan nasihat. Fungsikan nasihat itu. Bunda tidak boleh seperti itu. Gitu kan? Jaga akhlak kamu, jaga dirimu. Ketika nasihat tidak berfungsi, tidak merubah sikap akhlak dari pasangan kita, kata Allah wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang dengan dia, bukan pisah rumah. Yang terjadi kalau ada masalah, awak ngangkut baju, kita pergi ke rumah, kita pergi dari rumah pergi ke tempat lain, itu masalahnya. Bukan ini yang disuruh Allah. Yang disuruh Allah ketika terjadi kita di rumah tuh, kamar tuh kita yang kuasai, palingkan punggung kita, menunjukkan itu kita tidak ridha kepadanya. Ini masalahnya kalau tiap malam paling, ya, memalingkan punggung itu kan tidak terasa lagi hukumannya, Pak. Tidak terasa lagi dia kan, ada biasa seperti ini abang katanya kan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, liwahjuruhunna fil madaji', ya, kita hijir di ranjang, artinya kita tidak ridha kepadanya, menunjukkan sikap kita tidak ridha dengannya. Nah, kalau anak tangga pertama, kedua tidak berfungsi, barulah kata Allah wadribuhunna, berikan pukulan. Tapi di sini pukulan bukan pukulan emosi yang ingin mematahkannya, ingin yang menyakiti, bukan, tapi pukulan yang di situ ada nilai pendidikan. Bahkan para ulama mazhab pun menjelaskan sebesar apakah alat yang boleh kita pakai. Kata seperti mazhab Syafi'i disebutkan bimiswak, hanya sebesar
Siwak. Siwak Pak ya? Yang sering bersiwak tahu itu, pakai siwak. Nah, kecil sekali. Tidak sakit. Dan itu pun tidak boleh dipukul di tempat-tempat ya seperti wajah, tidak boleh. Ini kalau terjadi emosi kemudian melayang tangan kita, tempeleng kemudian ya memar di pipinya, yang memar istri kita juga kan begitu. Atau sampai hilang giginya, yang hilang giginya istri kita juga. Na'udzubillah. Maka disinilah pentingnya kita kaum muslimin rahimakumullah, kita untuk bisa mempelajari ilmu syar'i ini agar kita faham betapa pentingnya ilmu ini mengawal perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya, fadzakara Allah Subhanahu wa taala anna al-mar'ata idza khafa minha zawjuha al-ma'siyah fa innahu yu'aqibuha bil ashal fal ashal fayabda bil wa'd. Dahului dengan nasihat, kemudian hijr, kemudian terakhir adalah dengan pukulan. Kalaupun itu dibutuhkan ya di dalam memberikan perubahan sikap. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah kita di dalam mendidik anak kita. Pukulan itu yang terakhir sekali. Kalaupun harus, bu-ibu ya sabar dulu menjewer atau dan seterusnya, sabar dulu karena memang ada tahapan-tahapannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara konsep pendidikan, ini yang hilang, guru-guru bisa dipenjara, iya kan, bisa dilaporkan, bisa dituntut oleh orang tuanya dalam bab ini. Terkadang aturan pendidikan kita yang melumpuhkan ya cara bagaimana mendidik anak-anak kita. Tidak bisa Pak, kecuali memang dibuat akad di depan. Kalau anak ini Bapak serahkan ke saya, dulu guru-guru ngaji kan Pak? Dulu Masya Allah guru-guru kita dulu di surau ya, dulu di tempat ngaji, Masya Allah itu rotan itu memang pegangan guru ngaji kita, bergerak aja sedikit sampai rotan ke paha. Ya sudah, begitu. Dan itu biasa. Dan dengan itulah terkadang Masya Allah ulama itu hadir. Ini hari ini ditatap aja mata anak tuh, udah, tidak bisa. Jangankan lagi mau diberikan hukuman yang pada akhirnya guru ya sudahlah terserah kamu aja, ya kan? Mau buat apa kamu, mau belajar kamu yang rugi, gitu kan? Akhirnya kita apatis, menyerah dan tidak ada lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kondisi kita hari ini. Maka para pendidik pun demikian, harus bersabar di dalam memberikan tahapan-tahapan itu dan harus melewati itu dengan penuh kesadaran. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, wadarbu yakunu darbat tarbiyah. Ya, pukulan itu adalah pukulan yang bernilai pendidikan, la darbat tashaffin wa intiqam. Bukan pukulan untuk memulihkan rasa sakit di hati kita atau untuk memberikan pukulan dendam, enggak, tapi itu untuk membuat ya pendidikan dan merubah dari sikap anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kaidah memberikan hukuman satu, alla nuwaqi al-iqab illa fi halatil khata' al-mutaqarrir. Satu, azan. Baik, kita dengarkan azan sunnah ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum
silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tahapan-tahapan di dalam memberikan hukuman. Yang pertama adalah kita tidak berikan hukuman kecuali pada kesalahan yang berulang-ulang. Kita tidak berikan hukuman kecuali pada kesalahan, kondisi keadaan yang salah yang berulang-ulang. Itu yang pertama, harus diperhatikan ya. Yang kedua, hukuman kita berikan ala qadril khata', yaitu sesuai dengan kesalahannya. Ini kesalahannya cuman ya, menumpahkan air gitu ya. Terkadang apa sih yang membuat kita ini Pak? Air tertumpah sama anak kita dari gelas yang dibawanya. Terkadang suara kita ini tinggi luar biasa, emosinya keluar. Terkadang air tumpah dari gelas, atau makanan tumpah dari piring misalnya. Terkadang emosi kita tidak terkontrol. Ya sudahlah, mau diapakan lagi kalau sudah tumpah? Tak akan bisa lagi untuk diselamatkan. Tak ada guna kita untuk mencaci maki anak kita. Berikan hukuman ala qadril khata', sesuai dengan kadar kesalahan anak itu. Yang ketiga, an-nushu wa tawjih qabla al-iqab. Jangan langsung-langsung diberikan hukuman. Push up kamu 20 kali. Tapi sebelum iqab itu diberikan, apapun jenis iqabnya, sini, ayah nasihati dulu kamu, sini nak, sini. Dinasihati dia dulu. Terkadang kita merasa sudah sering menasihati Pak. Di saat anak salah, itu suara kita langsung meninggi. Bahkan kalimat kita tidak terputus-putus, panjang. Itu bukan nasihat, itu ngomel. Nasihat itu tenang. Kamu menumpahkan hati-hati sejak tadi ayah sudah sebut. Tidak pernah putus lagi itu. Itu bisa panjang itu. Kita kira itu sudah kita nasihati, tapi itu bukan nasihat, ngomel.
marah, emosi, tumpah sini. Biasanya nasihat itu masuk kalau satu, anak itu sudah siap dengarkan. Dua, dia pasang telinganya depan kita. Itu nasihat bisa masuk. Tapi sedang kita emosi, dia tidak lagi kondisi tenang, tak akan bisa masuk nasihat. Maka wajar Pak, selama ini kita ya nasihat itu tidak memberikan perubahan kepada anak kita, karena memang bukan nasihat sesungguhnya, tapi adalah ngomel yang terus dari lisan kita, baik itu bunda maupun mungkin ayahnya. Nah, itu at-taujih wan nus wa taujih, beri nasihat dulu sebelum kita berikan hukuman, atau sebelum kita berikan ya sanksi kepada dia misalnya. Yang keempat adalah tahapan demi hukuman, alla yu'ajjil al-iqab, tidak segera saat itu juga hukuman. Wah, langsung. Hatta la yafquda ma'nahu wa faidatuh, sampai nanti kalau langsung di saat itu juga, maka kemudian membuat hilang di hatinya, membuat binasa, membuat perasaannya hancur. Fatakulu mathalan u'aqibuka ghadan au ba'da ghad. Ya. Kita begini, yang kita maksud di sini adalah alla yu'ajjil iqab, di mana kita tidak menunda, afwan kalau tadi saya sebutkan menunda ya, tapi kita jangan menunda terlalu lama sehingga dia tidak merasa salah lagi. Tidak merasa salah lagi. Misalnya saya hukum kamu nanti setelah sepekan, itu tidak ngaruh itu. Tapi kita berikan hukuman, ya hukuman yang membuat dia kembali kepada kebenaran. Yang kelima adalah at-taghadi an halafat as-saghira, kita coba untuk ya melupakan, memaafkan dengan kesalahan-kesalahan kecilnya. Jadi jangan itu dianggap langsung sebuah kesalahan besar, tapi jadikanlah itu adalah langkah-langkah, kalau kecil ya sudahlah, dimaafkan. Kemudian iqab yang kita berikan mesti diperhatikan ya, jauh dari hadapan orang atau jauh dari saudara-saudaranya. Misal yang salah adiknya, jangan hukum dia, atau yang salah kakaknya, jangan hukum dia di depan, dipermalukan depan kakak beradiknya. Anak ramai misalnya Pak kan, yang salah satu orang, lalu kemudian kita pertontonkan, ya adik sini semuanya ngumpul. Abi mau kasih hukuman sama kakaknya, misal seperti itu. Ini akan menghancurkan perasaan anak, gitu ya. Apalagi depan orang, salah anak kita buat kesalahan depan orang banyak Pak misalnya kan, tahan dulu, sabar kita, sabar. Nanti setelah anak kita berdua lagi yang tinggal, baru sini, tadi kamu melakukan kesalahan, kesalahan kamu seperti ini, sebutkan. Ayah tidak suka seperti itu. Maka kemudian, karena kalau kita hukum di depan orang, di depan saudara-saudaranya, ada bentuk ihanah ya, untuk melecehkan dan menghinakannya. Kemudian yang ketujuh, at-taqlil min al-uqubatil badaniyah qadar al-mustata'. Kalau bisa jauhkan hukuman-hukuman yang bersifat fisik ya. Kemudian yang ke-8, tahapan hukuman, ayatabadal ab ma'al adwarat al-iqab hatta la yatawallad lada al-walad syu'uru bi'adam al-irtiyah li ahadil walidain. Ya, misalnya kesalahan anak itu, iya, menghukumnya jangan kita terus. Yang beri hukuman terkadang ayah. Kalau nanti ayah terus yang memberikan hukuman, itu akan bisa, nih anak ini ndak akan ada tenang dengan ayahnya, gitu kan? Atau sebaliknya ibu, karena ibu yang sering dengan anak ibu, maka kemudian ibu-ibu sering memberikan hukuman. Wah, ndak enak tinggal sama ibu. Kalau tinggal sama ibu salah dikit langsung kena hukum, misalnya seperti itu.
atau sama ayahnya, nggak enak sama ayah, sesedikit kena jewer, sesedikit kena suruh, dan seterusnya. Jadi sekali waktu ya bergantian, jika itu memang diperlukan, ya, jika itu memang diperlukan. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, inilah ya pembahasan kita malam ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi iqab, ya, hukuman itu bukanlah hukuman ya yang bersifat pukulan. Itu sebisa kita hindarkan, kita hindarkan. Hukumannya bisa dia menambah hafalan, gitu kan, bermanfaat Pak hukuman itu. Bisa dia kamu tuliskan ya ayat-ayat yang ada di juz 30, suruh dia nulis, melatih. Dia diberikan hukuman, kemudian dia bisa melatih menulis. Dan begitu juga para ulama pendidikan kita menjelaskan bahwa ya hukuman tidak mesti dengan pukulan. Tapi ingat, kalau memang mesti diberikan hukum pukulan, berikan. Bukan berarti kita tidak menafikan, bukan. Tapi kalau memang dibutuhkan, berikan. Tapi tentu melalui tahapan-tahapan, dan kalau kita harus melalui ilmu bagaimana hukuman dalam Islam. Ya sesungguhnya hukuman dalam Islam ya bukanlah untuk ajang balas dendam, dan juga bukan untuk sebagai ajang untuk ya memberikan ya menyiksa anak kita, bukan, tetapi dia kita lakukan, kita berikan untuk ya agar anak kita jera dan mengakui kesalahan serta dia tidak lagi mengulangnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam yang penuh berkah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang mendatangkan ketenangan dan kenyamanan serta diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibanggakan oleh Allah di depan para makhluknya yang ada di atas langit sana. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di pertemuan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk bisa kembali dalam majelis yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.